selamat datang di video tutorial kali ini. Di sini kita akan belajar bersama bagaimana menggunakan beberapa aplikasi penting untuk analisis gizi, yaitu yang pertama WHO Antro, yang kedua WHO Antro Plus, dan yang ketiga NutriSurvey. Kita akan membahas cara input data, analisis status gizi anak dan remaja, serta melakukan food recall menggunakan NutriSurvey, termasuk analisis makanan kemasan. Simak tutorial ini sampai selesai ya, untuk memahami langkah-langkahnya dengan mudah dan tepat. Yuk langsung aja kita mulai. Nah, sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan perbedaan antara WHO Antro dan WHO Antro Plus. Yang pertama, WHO Antro Plus digunakan untuk menilai status gizi anak usia 0-5 tahun di bawah 60. Yang kedua, WHO Antro Plus dirancang untuk menilai status gizi anak usia 6-19 tahun di atas 5 tahun hingga remaja. Nah, yang pertama-tama, pastikan kalian sudah mengunduh dan menginstal aplikasi WHO Antro untuk anak usia 0-5 tahun dan WHO Antro Plus untuk usia 6-19 tahun pada komputer kalian. Yang kedua, klik icon aplikasi WHO Antro, tunggu hingga layar muncul. Nah, setelah muncul, klik di tab Anthropometric Calculator. Dan sekarang kita isi data sesuai dengan kasus, yaitu anak berusia 1 tahun atau 12 bulan, berjenis kelamin perempuan, dengan berat badan 9 kg dan panjang badan 73 cm. Kita masuk. Yang pertama di atas, tanggal pemeriksaan itu tanggal 17 Januari tahun 2025. Terus yang kedua di bawah ini ada jenis kelamin. Di kasus ini jenis kelamin perempuan, jadi kita klik di sini. Terus di bawahnya tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Tanggal lahir dari anak tersebut yaitu 9 Januari tahun 2024. Terus kita isi berat badannya, ini udah 9 kg, terus panjang badannya 73 cm. Karena tidak terdapat edema, jadi kita checklist di no. Setelah selesai semuanya data diisi, sekarang kita lihat dan interpretasi hasilnya. Ini yang pertama. Berat badan untuk panjang badan, Z-score-nya 0,29. Warna hijau. Karena dia berwarna hijau,
masuk dalam kategori normal. Dan posisi ambang batasnya yaitu -2 standar deviasi sampai dengan 2 standar deviasi. Ada di sini ya. Terus yang kedua, berat badan untuk umur. Z-score-nya 0,01. Karena dia berwarna hijau, masuk dalam kategori gizi baik. Sini ya. Posisi ambang batasnya berada di -2 standar deviasi sampai dengan 2 standar deviasi. Yang ketiga, panjang badan untuk umur. Z-score-nya 0,53. Karena dia berwarna hijau, masuk dalam kategori normal. Nah, mari kita lihat grafiknya. Dia berada di sini ya. Posisi ambang batasnya berada di -2 standar deviasi sampai dengan 2 standar deviasi. Yang berikutnya, indeks massa tubuh untuk umur. Z-score-nya 0,39 karena dia berwarna hijau, masuk dalam kategori normal. Mari kita lihat grafiknya, dia berada di sini. Sini ya. Posisi ambang batasnya berada di -2 standar deviasi sampai dengan 2 standar deviasi. Jadi, dari kasus anak berusia 1 tahun atau 12 bulan berjenis kelamin perempuan dengan berat badan 9 kg dan panjang badan 73 cm, status gizi dari berat badan untuk tinggi panjang badan, yang kedua berat badan untuk umur, yang ketiga panjang badan untuk umur, dan yang keempat indeks massa tubuh untuk umur, semuanya normal, semua hasilnya baik. Terus mari kita lanjut ke yang kedua di aplikasi WHO Anthropos. Caranya sama kayak pertama tadi di aplikasi WHO Anthro. Klik, tunggu sampai tab menu utamanya muncul, terus klik di Anthropometric Calculator. Kita isi yang pertama itu tanggal pengukurannya, itu tanggal 26 bulan 1 tahun 2025. Berjenis kelamin laki-laki. Jadi kita klik di sini. Terus yang di bawah kita isi tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Tanggal lahirnya di tanggal 26 bulan Januari tahun 2011.
Oke. Terus kita isi berat badannya 45 kg. Terus panjang badannya badan sini 155 ya. Terus karena tidak terdapat edema, jadi kita tulis di sini ya. Dan sekarang kita lihat dan interpretasi hasil. Kenapa berat badan untuk umur tidak muncul? Karena WHO Anthropos tidak menyediakan standar berat badan untuk umur anak usia di atas 10 tahun. Hal ini karena berat badan anak remaja dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pertumbuhan tinggi badan yang cepat dan perubahan komposisi tubuh selama pubertas, sehingga standar berat badan untuk umur tidak dapat secara akurat menggambarkan status gizi. Jadi, jangan khawatir, kita fokuskan analisis pada BMI untuk umur dan tinggi badan untuk umur. Nah, hasil dari tinggi badan untuk umur, skornya min 1,12. Nah, dia termasuk dalam kategori normal, tetapi karena warnanya kuning, itu menandakan kewaspadaan dan diperhatikan. Ya, dia berada di sini ya.
dia masuk dalam kategori normal, tetapi harus hati-hati dan waspada. Terus yang kedua, BMI untuk umur, Z-score-nya -0,14. Dia berwarna kuning, jadi masuk dalam kategori normal. Mari kita lihat grafiknya, dia berada di sini ya. Sini. Oke, itu kasus penggunaan WHO Anthroplasia. Selanjutnya, kita menggunakan aplikasi NutriSurvey untuk menganalisis data vertikal pada weekday dan weekend. Analisis ini penting untuk mengetahui pola konsumsi individu atau kelompok dalam 2 jenis hari yang biasanya memiliki kebiasaan makanan yang berbeda. Yuk kita mulai. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi pada weekday dan weekend, termasuk berat atau ukuran sajian. Yang pertama-tama, pastikan kalian sudah menginstal aplikasi NutriSurvey. Jika sudah, sekarang klik aplikasinya. Nah, udah muncul. Yang pertama, kalian harus ketik dulu untuk weekday-nya. Nah, terus di bawahnya kalian klik di sini untuk waktu makan. Terus sarapannya, oke. Nah, sekarang masukkan menu makan sarapan. Roti tawar, ya, 80, masukkan jumlah gram. Terus di bawahnya untuk waktu makan siang, sini, terus oke, masukkan menu makan siangnya, yaitu nasi putih. Sini masukkan jumlahnya 150 gram. Terus di bawahnya daging ayam goreng, ayam ya 30 gram. Terus minyak kelapa sawit 5 gram. Terus di bawahnya makan malam, sini itu makan malamnya. Oke, nasi putih 150 gram. Sate ayam 40 gram. Terus kecap manis 20 gram. Nah, sekarang kalian bisa melihat di samping sini total analisis. Yang pertama, untuk energinya
898,3 kalori. Untuk proteinnya 33,7 gram. Lemaknya 23,9 gram. Karbohidratnya 133,4 gram. Nah, setelah itu kalian simpan. Nah, sekarang yang berikutnya untuk menu makan weekend. Nah, kalian ketik di sini weekend. Terus di bawahnya waktu makan klik di sini. Sarapannya terus oke. Sarapannya roti tawar, tawar manis ya. ,80 gram. Di bawahnya makan siang, nasi putih 150 gram, terus ikan bandeng 30 gram, minyak kelapa sawit 5 gram. Terus di bawahnya menu makan malam. Di sini oke. Nasi putih 100 gram, terus telur ayam rebus 60 gram, bening bayam 20. Nah, setelah selesai mengisi menu makannya, sekarang kita lihat total analisis. Yang pertama untuk energi, totalnya 715,9 kilokalori. Yang kedua protein, totalnya 24,5 gram. Lemak 14,7 gram. Karbohidrat 117,8 gram. Oke, sekarang kesimpan. Sekarang kita ke analisis zat gizinya. Pertama kita masuk ke aplikasi Excel. Masuk. Gizi satuan
weekday, terus weekend, rata-rata, terus AKG, persen AKG, ini status asupan. Nah, sekarang kita masuk lihat isinya. Yang pertama energi, yang kedua protein, yang ketiga lemak, yang keempat karbohidrat. Sekarang kita masukkan satuannya, yaitu untuk energi satuannya kilokalori, protein gram, lemak gram, karbohidrat gram. Terus selanjutnya kita masukkan total energi pada weekday 155,2 kalori. Terus proteinnya 33,7 gram, lemaknya 18,9, karbohidratnya 133,4 gram. Terus kita masukkan total energi protein, lemak, dan karbohidrat dari weekend. Yang pertama 1726,1 kilokalori. Untuk proteinnya 73,6 gram. Terus lemaknya 52,9 gram. Terus karbohidratnya 234,9 gram. Terus kita rata-ratakan. Nah, sekarang sudah dirata-ratakan. Selanjutnya kita masukkan AKG-nya. Berjenis kelamin perempuan berusia 19 sampai 29 tahun. AKG untuk energinya berjumlah 2250. Terus untuk proteinnya 60, lemaknya 65, karbohidratnya
360. Selanjutnya persen AKG. Yang pertama, terus buka kurung di rata-rata, terus bagi AKG, tutup kurung, kali 100, di enter. Nah, ini total persen AKG-nya. Jadi, status asupan energi kurang. Terus, status asupan proteinnya cukup, lemaknya kurang, terus karbohidratnya kurang. Inilah hasil dari analisis food recall pada weekday dan weekend. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menganalisis nilai gizi dari makanan kemasan menggunakan aplikasi NutriSurvey. Sebagai contoh, kita akan menggunakan snack populer yaitu Beng Beng. Di sini Beng Beng, informasi nilai gizinya, total energi 100 kilokalori, total proteinnya 1 gram, total lemaknya 5 gram, total karbohidratnya 13 gram, dan takaran sajinya 20 gram. Untuk mengetahui kandungan gizinya seperti energi, protein, lemak, karbohidrat, dan lainnya, yang pertama-tama kita jalankan dulu aplikasi NutriSurvey-nya. Kita klik. Oke. Sekarang kita klik di makanan karena di daftar menunya belum ada makanan kemasan Beng Beng, jadi kita modifikasi dulu di database-nya. Terus kita klik di tambah food. Sudah kita masukkan nama
makanan kemasannya, yaitu Beng-Beng. Terus kita masukkan total kilokalorinya, karena di sini digunakan kilojoule, kita konversikan dulu. Jadi 4,18. 4,18 adalah nilai energi yang setara dengan 1 kilokalori dalam konteks gizi. Ini adalah cara mengkonversi satuan energi antara kilojoule dan kilokalori. Nah, setelah kita konversikan, kita bagikan dulu antara total energi 100 bagi takaran sajinya 20 gram. Jadi 100 bagi 20 sama dengan 5. Jadi 5 dikali dengan 4,18 kali 100 sama dengan 2090. Terus ini 2090. Terus kita masukkan proteinnya. Di sini total proteinnya 1 gram. Jadi 5 dikali dengan 1. Jadi 5 ya. Terus 5. Terus untuk lemaknya di sini total lemaknya 5 gram. 5 dikali 5 jadi 25. Terus untuk karbohidratnya di total karbohidratnya di sini itu 13. 13 dikali dengan 5 sama dengan 65. Terus ini 65 ya. Nah, terus kita klik OK. Ya, sekarang kita ketik di sini nama kemasan. Nama kemasannya Beng-Beng. Terus kita enter, jumlahnya 20. Nih, 20 ini kita ambil dari total takaran sajinya 20. Jadi kita ketik di sini jumlahnya 20. Nah, setelah kita lihat, kita lihat apakah sama dengan yang ada di kemasan ini. Jadi di sini total energinya 100, di sini 9,9. Benar. Terus untuk proteinnya di sini total proteinnya 1 gram, di sini juga 1 gram. Terus total lemaknya di sini 5 gram, di sini juga 5 gram, benar. Terus untuk karbohidratnya di sini 13, di sini juga 13. Dengan menggunakan nutrisi survei, kita dapat menghitung nilai gizi snack seperti Beng-Beng. Analisis ini membantu kita memahami kandungan energi dan zat gizi yang kita konsumsi, sehingga kita dapat lebih bijak dalam memilih makanan untuk memenuhi kebutuhan harian. Terima kasih sudah menyimak video tutorial ini sampai selesai. Kita sudah belajar bagaimana menggunakan aplikasi WHO Antro, WHO Antro Plus, dan Nutrisi Survei untuk menganalisis status gizi, food recall, hingga makanan kemasan. Semoga tutorial ini bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam memahami analisis gizi dengan lebih mudah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.